Six pack! Six pack versus experience. Jadi six pack atau pengalaman nih. Gue pengen bicara sedikit tentang industri fitness ya. Karena unik aja menurut gue gitu loh. Industri fitness nih orang lebih percaya orang yang six pack dan masih muda ketimbang orang yang badannya biasa-biasa aja tapi udah berpengalaman. Kenapa gue ngomong gini? Karena let's say perbandingannya ya. Kalau kita bicara industri lain, let's say industri finance gitu ya. Kalau ada anak umur 20-an, bicara soal finance ya, mobilnya Ferrari, jamnya AP, bawa-bawa Pampers Louis, 90% dari lu pasti teriak privilege atau enggak fraud. 10%-nya udah gak ketolong aja. It's just, oke, gue bakal ngelantur dan gue mungkin akan agak nyolot penyampaiannya. I'm working on it. Gue emang agak nyolot orangnya. I'm working on it. Tapi mudah-mudahan kalian get the message and try to look past the messenger. Gini loh, gue kemarin ada bikin satu postingan nyindir salah satu influencer fitness ya, gymfluencer. Gue gak mau sebut namanya, kalian cari aja sendiri di Instagram gue karena gue males dibilang pansos. Pokoknya temanya waktu itu adalah tentang hypertrophy range. Dia bilang mau angkat beban berat dengan repetisi rendah atau beban ringan dengan repetisi banyak, itu sama aja. Yang penting itu sampai failure kalau kita bicara gedein otot. Which nggak salah, tapi menurut gue nggak akurat. Kenapa gue sindir? Karena gue mau manage ekspektasi orang-orang aja. Let's say lu push up sampai 100 to failure. Dan lu karena denger omongan dia nih, lu bakal expect lu dengan push up 100 repetisi itu sampai failure, 5 set kali 100 misalnya. Lu berharapan badan lu bakal jadi gede gitu. Gak bisa. That's not how this works. Udah ada literaturnya, udah ada risetnya. Hypertrophy range itu somewhere between 7 to 30 reps. Kalau udah di atas 30 repetisi, like 40, 50 and beyond, itu jatuhnya udah endurance training. Even anak-anak calisthenics pun tahu tentang hal ini. Makanya ketika mereka udah bisa push up di atas 50, mereka ngelakuin dips. Dan ketika dipsnya udah bisa lebih dari 50, mereka ngelakuin weighted dips. Dibikin lebih susah supaya mereka tetap di rep range hypertrophy itu. Supaya badannya tetap makin berotot, makin besar gitu lah ya. Itu kenapa gue sini, karena informasinya menurut gue kurang cukup, kurang akurat, dan bisa misinterpretasi gitu ke orang awam. Dan ketika gue nyenggol itu ya sekali lagi gue emang nyolot ya, mohon maaf ya. I'm just hoping. I'm not for everyone and I know that. Cuma mudah-mudahan kalian bisa look through the messenger and get the message. Itu gue bercandain. Dan orang masih banyak ngomong kayak, lu diem aja, badan dia lebih bagus daripada badan lu. And I was like, kenapa gue kesel banget? Karena look here. Gue udah di industri ini 10 tahun dan gue praktisi. I've spent 10,000 hours on the floor, maybe over 10,000 hours on the floor, coaching groups, one-on-one personal training, dan juga gue punya certification. It's not cheap ngambil certification itu, it's not easy. Dan gue juga, I have my other accomplishments that I'm not gonna say. Dan ntar takut gue dibilang sombong. You can go ahead and check it out on my IG. Dan dari 10 tahun gue jadi praktisi ini, gue udah ketemu dengan berbagai macam spesialis dan nambah ilmu pengetahuan. Gue kenal coach-coach atau spesialis-spesialis di bidang binaraga, weightlifting, powerlifting, calisthenics, dan juga nutrisi. Jadi gue tuh banyak denger hal gitu. Dan gue juga, kalau lihat IG gue nggak banyak ngasih tips, gue nggak banyak sharing tips, gue lebih ngelakuin fitness challenge. Kenapa? Karena menurut gue nggak ada satu tips yang general applicable, one fits all di bidang fitness. Dan satu lagi yang ganggu gue, kenapa gue compare ini sama finance gitu ya, industrinya. Karena gini, privilege balik lagi. Lu umur 20-an, lu masih punya privilege, lu masih muda, dan genetics juga gitu loh. Binaraga itu mostly genetics. Lu nggak bisa ngelakuin hal yang sama, kayak let's say lu suka nontonin Chris Heria gitu ya. Terus lu ngelakuin push up, pull up, planche push up, lu bisa planche, lu expect badan lu kayak dia. Belum tentu, karena genetik orang beda-beda. Sama, gue termasuk genetik yang blessed lah, dan gue bersyukur banget tentang itu. Dan waktu itu, kenapa gue ngomong kayak gini? Karena waktu gue umur 20-an, pre-workout gue itu vodka. Cardio gue ke Blowfish. Post-workout gue Gultik. Kayak gitu aja tiap weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Gue gak bangga tentang hal ini. Ini cuman kayak ngasih tahu aja. Kalau masih muda, itu badan bagus, gampang. You somewhat consistently go to the gym, you eat alright, you're gonna have like good looking physique. Now, bandingin sama, let's say someone like me, for example, I'm 35 years old now. I've been coaching for 10 years. I'm raising a son. I have 2 jobs. Gue juga aktif cukup di YouTube, cukup aktif juga di sosmed. I do freelance work and all that while trying to maintain, my physical health. And one of my jobs juga sebenarnya kenapa gue masih bisa tetap fit adalah because I'm privileged enough and I'm lucky enough to be able to have a job yang di gym sebagai gym manager. Makanya gue masih bisa tetap rutin ke gym because that's one of what I do. It's one of the things that I do. Dan sebenarnya kenapa gue sering ngoceh itu balik lagi karena gue suka gemes orang-orang yang ngasih
tips-tips yang mereka sebenarnya cuma ngebeoin doang dari video-video orang lain, atau kayak saya habis nonton video Jeff Nippert atau videonya Dr. Mike Israetel langsung dibacotin lagi ke orang lain seakan-akan mereka udah praktekin itu di lapangan, which highly doubt. Makanya lu kalau lihat orang ngasih tips di IG, lu cek dulu license-nya apa, certifications-nya apa, pengalaman coachingnya udah berapa lama. Karena gue yakin banget kalau orang itu udah ngambil certification, entah itu mau APKI atau NASM atau apapun itu, pasti mereka taruh di bio-nya. Kenapa? Karena nggak gampang, saudare. Nggak gampang lulus punya certification personal training. Nggak gampang, nggak murah. Dan itu juga perlu dites di lapangan, ilmu pengetahuan lu. Udah berapa klien yang lu pegang yang berhasil. Nah, sementara kalau lu masih muda, lu cuma ngebeoin orang lain dan modal badan bagus, terus lu percaya, ya terserah lu. Kan gue udah compare tadi. Kalau misalnya di industri finance, ada anak orang kaya tiba-tiba bicara finance, pasti lu bilang privilege atau fraud kan? Sama aja, Jim juga kayak gitu. Privilege-nya apa? Privilege-nya dia punya genetik yang bagus. Dari orang tuanya, emang genetiknya bagus, dia gampang badannya jadi bagus, dan dia punya mungkin orang tuanya juga berada gitu. Jadi dia punya banyak waktu untuk ke gym dan explore semua hal tentang pengetahuan tentang gym. And that's perfectly fine too. Kenapa gue ngomong gini? Karena the first 5 years I was working out, dan gue mulai jadi praktisi gitu ya. No, the first 5 years gue mulai jadi praktisi. I've been working out since 2009, gue udah mulai nge-gym. Tapi gue belum jadi praktisi. Gue baru jadi praktisi itu di tahun 2017-2018an. Even then, gue nggak bikin konten yang ngasih-ngasih tips gitu loh. Gue lebih fitness challenge kontennya. Bukan tips ya, malah gue sering bilang kalau gue lagi ngelakuin diet-diet ekstrim, jangan dicoba gitu. Gue cuma ngasih tahu apa yang gue lakuin. You try at your own risk. Karena apa ya, there's no one fits all solution gitu loh. Semuanya ini trial and error. Dan ilmu pengetahuan yang gue serap, itu harus gue aplikasikan dulu pertama ke diri gue sendiri. Kalau memang berhasil, baru gue aplikasikan ke klien-klien gue. Dan itu juga belum tentu klik gitu sama klien-klien gue. For multiple reasons. Atau mungkin ada satu metodologi latihan yang perfect nih, very optimized. Tapi nggak bisa diaplikasikan ke klien A. Karena misalnya dia waktunya terbatas. Ada cedera-cedera atau trauma-trauma lainnya. Atau misalnya ada ilmu pengetahuan atau metode latihan yang sempurna nih, yang waktunya singkat, itu nggak bisa diaplikasikan ke klien B. Karena dia masih muda, dia eager, dia genetiknya bagus, dia harus dihajar nih dengan workout yang bisa men-challenge dia. Jadi, there's no one fits all di dunia perfitnessan gitu loh. Dan juga kalau misalnya kalian lihat coach-coach atlet gitu ya, coach-coach atlet beneran, gue sering nontonnya atlet weightlifting nih ya. Makanya gue bawa weightlifting angkat besi gitu. Emangnya lu pikir coachnya Junian Syah atau coachnya Rahmat Erwin yang kemarin world record tuh, clean and jerk 205 kilo, six pack badannya. Terus kalau misalnya ada orang six pack nih umur 20-an, dia weightlifting, lu lebih percaya dia apa coachnya Rahmat Erwin gitu loh. So, kenapa gue ngoceh panjang lebar soal ini ya, supaya mudah-mudahan teman-teman gak gampang percaya gitu loh sama gymfluencer, karena there's levels to this. Banyak elemen-elemen yang harus diperhatikan, dan semua orang punya badan yang beda-beda, dan ilmu dari orang itu harus datang dari orang yang udah aplikasikan ilmu itu di lapangan gitu loh. Gua cuman pengen kalian semua manage ekspektasi gitu. Jangan gampang kemakan sama omongan gymfluencer gitu loh. Apalagi yang nggak ada pengalaman terus jualan suplemen or whatever. Dan gua nggak bilang semuanya salah yang gymfluencer masih muda, dan gua juga nggak bilang semua praktisi-praktisi fitness itu benar. Tapi lihat substansi dari argumen kedua belah pihak. Jangan cuman karena ini orang six pack jadi pasti benar omongannya gitu loh. That's all I got for you, man. Hope this helps. Peace out.